Di video kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari degrees of comparison, di mana video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagian pertama dari degrees of comparison, di mana bagian pertamanya adalah positive degree. Nah, yang sekarang saya akan membahas di bagian kedua dari degrees of comparison, di mana bagian kedua ini berjudul comparative degree. Nah, comparative degree adalah bentuk gramatika yang berfungsi untuk membandingkan dua orang manusia, benda, hewan, ataupun hal lainnya yang tidak setara karena ingin memberikan informasi mana yang lebih bagus atau mana yang lebih buruk di antara keduanya. Nah, intinya dari pengertian comparative degree ini adalah membandingkan sesuatu dari sesuatu seperti itu. Nah, selanjutnya, comparative degree ini selalu ditandai dengan kata than atau akhiran atau berakhiran, atau adjektifnya berakhiran er. Jika kamu pernah melihat dalam satu kalimat itu ada than dan er, berarti itu termasuk dalam kalimat comparative degree atau membandingkan sesuatu, seperti itu. Nah, di dalam comparative degree ini terdapat beberapa pola. Dan yang pertama, pola yang akan kita bahas adalah pola conjunction. Nah, di dalam pola conjunction ini juga ada beberapa bagian atau ada beberapa rumus yang harus kita mengerti dan harus kita ikuti. Karena ini adalah suatu syarat yang harus kita penuhi jika kita ingin memakai bahasa Inggris. Kita harus memakai rumus-rumus ini agar memiliki aturan yang benar di dalam bahasa Inggris. Nah, yang pertama bentuknya adalah subject plus verb plus adjective plus er plus than plus subject plus verb lagi. Nah, contohnya dapat kita lihat, my brother is shorter than I am. Nah, di sini kan my brother-nya termasuk subject. Si is-nya termasuk dengan verb atau bisa juga kita masukkan ke dalam auxiliary. Shorter-nya ini adalah adjective atau kesatuan dari adjective dan er. Nah, shorter ini kan berasal dari kata short. Berarti short itu adalah kata sifat atau adjective. Nah, adjective-nya harus kita akhiri dengan er dan kita tambahkan dengan than dan kita akhiri dengan subject lagi yaitu I dan verb lagi atau auxiliary am, seperti itu ya. Jadi pengertiannya adalah saudaraku atau saudara laki-lakiku lebih pendek dibandingkan aku, itu pengertiannya. Nah, bentuk kedua rumusnya seperti ini, subject plus verb plus more plus adjective plus than plus subject lagi plus verb. Nah, contohnya, amusement park is more interesting than beach. Nah, di sini amusement park ini adalah subjek dari kalimat yang dari kesatuan ini, di mana amusement park kita tandai dengan s atau subjek, is sama dengan auxiliary atau verb, more kita tambahi dari sini atau kita pindahkan dari sini ke sini. Nah, interesting sebenarnya kata dasar dari interesting ini adalah interest, di mana interest ini termasuk dengan kata kerja atau verb. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris, jika ada kata kerja dan berakhiran dengan ing, itu termasuk atau berubah menjadi adjective, kata sifat, atau bisa juga di dalam bahasa Inggris disebut gerund. Nah, ini termasuk dengan kata sifat. Nah, kita pindahkan lagi than. Nah, selanjutnya berakhir dengan beach, seperti itu. Nah, oke. Nah, di dalam rumus yang ketiga kita bisa lihat subject plus verb plus irregular comparison plus than plus subject lagi plus verb. Nah, contohnya atau example, anger is worse than silent. Nah, si anger ini adalah si subject, is adalah verb atau auxiliary, worse adalah irregular comparison. Then kita berambil dari sini dan silent-nya kesatuan dari subject plus verb. Nah, itu adalah bentuk pola yang pertama atau pola conjunction, ciri-cirinya atau rumusnya bisa kita pahami ya. Nah, kalau ada yang bertanya apa sih irregular comparison itu? Nah, kita bisa lihat di sini. Words form of irregular comparison. Jadi bentuk-bentuk kata yang terdapat dari irregular comparison. Nah, di dalam positive form atau bentuk positif dari degrees of comparison, dasarnya adalah bad. Ini adalah kata-kata sifat, semuanya adalah kata sifat. Nah, ini adalah kata dasar dari
kata sifat. Nah, kalau misalnya kita pengen melihat atau kita pindahkan menjadi comparative form atau bentuk komparatif, dia berubah, bad berubah menjadi worse, di mana pengertiannya bad ini adalah buruk. Nah, kalau misalnya dalam komparatif, worse itu menjadi memiliki pengertian lebih buruk. Seperti itu juga dengan good menjadi better. Dan memiliki pengertian good itu adalah baik, better itu adalah lebih baik. Seperti itu selanjutnya. Nah, di dalam far, di sini kan ada dalam kurung place. Nah, kalau far, kamu menyebutkan far dalam adjektif bahasa Inggrisnya, tapi dalam kondisi kamu ingin menyebutkan suatu tempat, kejauhan tempat. Nah, di dalam comparative forms-nya, kamu harus menulis atau bentuknya berubah menjadi farther, seperti itu ya. Nah, pengertiannya far kan jauh, jadi lebih jauh, tapi dalam bentuk tempat. Tuh. Nah, yang selanjutnya far, yang kita tuju kepada suatu tempat atau juga waktu bisa juga. Jadi tulisannya seperti ini, further. Pengertian tetap sama, namun fokusnya adalah tulisan dalam bahasa Inggrisnya. Nah, late jika yang kamu tuju adalah waktu, jadi tulisannya dalam komparatif ada later. Pengertiannya bisa kamu lihat larut, lebih larut, seperti itu ya. Nah, late dalam bentuk yang kamu tuju adalah order atau pemesanan. Jadi perbedaannya hanya double T, later, seperti itu ya. Lambat, lebih lambat. Nah, little ini kan termasuk memiliki pengertian kecil, tapi yang kamu tuju adalah suatu ukuran. Jadi di sini dalam bahasa Inggrisnya kamu tambahin R-nya, littler, seperti itu. Nah, pengertiannya tetap sama, kecil, lebih kecil. Nah, kalau little-nya yang kamu tuju adalah jumlah, nah kamu hanya bisa mengganti comparative form-nya menjadi less. Jadi sedikit, lebih sedikit, seperti itu. Nah, many, much, some, kamu ganti dengan more. Banyak, lebih banyak, seperti itu. Old, yang kamu tuju adalah orang, tulisannya elder, tua, lebih tua. Nah, kalau misalnya old, yang kamu tuju adalah bisa juga people atau benda, yaitu tulisannya adalah older, tua, lebih tua. Seperti itu ya, jelas ya. Nah, selanjutnya, ini adalah pola kedua dari comparative degree. Nah, pola keduanya adalah pola double comparative. Yang dimaksud dengan pola double comparative yaitu memiliki dua bentuk komparatif dan ditandai dengan kata semakin, titik-titik, semakin, titik-titik. Atau ini dalam bahasa Indonesianya pengertiannya. Tahu kalau misalnya dalam bahasa Inggrisnya penulisannya er. Contohnya adalah the younger, the spoiler. Semakin muda, semakin manja. Yang kedua contohnya the bigger, the heavier. Semakin besar, semakin berat. Seperti itu ya. Nah, pola yang ketiga adalah pola variasi, di mana pola variasi ini memiliki rumus yaitu subject plus verb plus more plus than plus subject plus verb, di mana contohnya dapat kita lihat, he sings more than I sing. Jadi dia bernyanyi lebih daripada aku. Seperti itu artinya. Nah, yang kedua, Nia has doll more than I have. Si Nia lebih banyak memiliki boneka dibandingkan aku. Seperti itu ya pengertiannya. Nah, itu adalah beberapa bagian dari pola-pola dari comparative degree. Nah, ini adalah contoh dari comparative degree dalam bentuk kalimat. Kamu bisa lihat. Contoh yang pertama, she is uglier than me. Uglier ini berasal dari ugly. Nah, dalam rumus yang kamu sudah pelajari atau yang sudah saya jelaskan tadi, ugly plus er atau adjective plus er. Gitu ya. Dan artinya adalah dia lebih jelek dibandingkan diriku atau dibandingkanku, bisa juga seperti itu. Nah, yang kedua, my dress is more beautiful than yours. Jadi, gaunku lebih cantik dibandingkan gaunmu. Itu pengertiannya. Nomor 3, my brother is taller than my father. Jadi, saudaraku laki-laki atau abangku atau adikku laki-laki juga bisa lebih tinggi dibandingkan ayahku. Nah, yang terakhir kita lihat contohnya. The brighter the day,
the hotter it gets. Nah, semakin terang hari, semakin panas. Itulah pengertiannya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk atau contoh-contoh dari pola-pola yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah latihan. Di sini adalah latihan yang sudah saya sediakan, dan jika kamu ingin meningkatkan atau melihat sejauh mana pengertianmu mengenai penjelasan saya, tolong kamu jawab dan kirim jawabanmu dalam kolom komentar yang ada di video ini. Terima kasih.